Bapak Ibu sebentar. Sepertinya Pak Yohan lagi ada masalah koneksi jaringan, jadi di pause dulu ya, disabar menunggu saja dulu. J Pak Denny. Ya. Soalnya ini ya, saya kemarin saya juga dari pagi itu kena masalah ya. Jadi saya sekarang ada di luar. Jadi kalau nanti saya ngasih materi tiba-tiba ada suara-suara yang ya kayak seperti ini ya, mobil truk lewat gitu, mohon maaf ya karena saya di dekat pembangunan bandara ya. Ya di ini di, ya. Ya, ini disepakati saja. Sebentar ya, ya, sebentar Bu, saya mau cari solusi dulu. Apakah nanti di overlay dipindah ke materi selanjutnya atau ditunggu dulu aja ya? Bentar. Kenapa? Telepon mana? Oh iya, bisa Bapak Zulkarnain Hamid, bisa. Atau mau halo, apa suara saya juga terdengar kan? Dengar. Oh iya, bisa Pak. Sambil nunggu ya kita ngobrol-ngobrol yang lebih nyantai gitu. Atau Oke, salam kenal semua. oh iya. Bapak siapa ini? Bapak Ponco ya? Bapak Ponco Bagio Susilo. Iya Pak Denny. Ya. Dari Pak Denny. Halo. Salam kenal semua. Kenapa ya? Oh,
Yang sama. Ya, ada yang punya tema untuk didiskusikan gitu. Gini, Iya. ngobrol aja mungkin teman-teman bisa unmute Iya. ini Di unmute speakernya mungkin sambil nunggu Pak Denny sama Pak Yuhan yang lagi beli sinyal. Nah, sebenarnya saya bisa gini Pak ya. Maksudnya kalau seandainya materinya di overlay gimana ya? Maksudnya ini kan materinya tim sama pembelajaran online. Terus kita rubah jadi materinya saya apa kemarin kolaborasi sama OneDrive ya, itu gimana gitu? OneDrive ya, Pak. Apa-apa Pak, Diganti asal ya. tinggal Pak Denny sama Pak Yuhan aja konfirmasi mau nggak. Oh iya. Kita akan tinggal terima. Ya, mungkin sifatnya Soalnya fleksibel kan mengisi waktunya cuma 1 jam loh, Pak kekosongan. Den. Enggak, materi saya nggak sampai 1 jam kok Ibu. Tenang saja. Paling Kan 15 iya menit. makanya. kan karena Pak, gimana kalau 10 menit emangnya kan selesai udah Pak Denny. iya 10 menit selesai. Gimana? Iya, Pak Den. Ayo Pak Denny nggak apa-apa sambil ngobrol. Ganti sebentar saya konfirmasi ke Pak Yohan dulu ya. Di switch materi Iya, saya dulu. iya. Halo. Halo. Kalau menurut saya trouble semacam ini juga bagian dari pembelajaran. Iya kan memang resiko dari pembelajaran online adalah seperti ini, terutama di Ntar Pak wilayah Jo Betul. ngapain? Oh ya, ini sudah dapat izin dari kesepakatan dengan Pak Yohan bahwa materi saya yang lebih dulu disampaikan. Tenang saja, materi saya ini masih bersifat dasar ya, karena OneDrive itu mirip-mirip lah sama sebelah Google Drive. Mungkin yang berbeda itu adalah pemanfaatannya untuk editing bersama. Ya karena kita menggunakan punya Microsoft, saya presentasinya juga menggunakan Microsoft juga ya. Bapak Ibu mohon di mute dulu karena ini masuk materi ya. Oke. Pak Yohan kehabisan kuota, Pak Yohan. Ya, Bapak Ibu sudah melihat tampilan layar saya? OneDrive dan Collaboration Office Online. Belum Pak. Nanti kalau ya sabar saja dulu. Nanti kalau sudah kelihatan judulnya ada OneDrive dan kolaborasi Office secara online dan gambaran umum. Ya, kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya? Ada kelihatan. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya, saya sekarang di pinggir jalan dan di situ dekat ada proyek pembangunan bandara, jadi agak tiba-tiba ada suara weng gitu ya. Itu background suara kayak gitu nggak bisa apa ya? Dihilangin gitu barangkali. Nggak ada fasilitasnya ya. Fasilitasnya di hardware Pak. Di headset yang saya gunakan harus yang noise cancellation. Dan kebetulan saya bawa yang earphone biasa, earphone yang dibuat buat dengerin musik gitu ya. Maaf, maaf sekali ya, soalnya internet saya juga down dari pagi dan pas jam 12 saya coba kok malah mati sama sekali ya.
materinya, ada gambaran umumnya. Ya secara umum kan kita mengenal dunia penyimpanan itu ada dua ya, analog sama digital. Kalau analog itu yang kita print bentuknya, dan yang digital itu yang masih tersimpan dalam bentuk file. Contohnya seperti kita ngambil foto gitu Pak. Kalau kita ngambil foto, yang fotonya itu sebelum dicetak masih di handphone, itu namanya kita simpan secara digital ya. Kalau yang sudah dicetak jadinya analog, dia bentuknya fisik. Nah ini perbedaannya ya. Yang sebelah kiri ini foto tahun 94 dan saya scan pada tahun 2014. Jadi sudah 10 tahun, ada buram-buram gini seperti yang umum yang kita alami semua. Dan yang ini tahun 2008 dan sekarang kita buka bentuknya masih sama ya. Kalau digital seperti ini, dia tidak terlalu banyak perubahan. Nah makanya saat ini kan yang jadi tren adalah penyimpanan digital, tapi ada masalah baru ya. Penyimpanan digital sendiri juga tidak terlalu sempurna, masih ada kekurangannya. Dan yang kekurangan yang paling kita sering alami itu ada 3 ini. Penyimpanan digital itu menghasilkan hasil grafis yang bagus, tapi rasio penyimpanannya juga besar ya. Contohnya seperti yang ditekan Pak Yan kemarin, ketika tugas dikumpulkan dengan WA, di foto dikirimkan ke guru-guru, ada 40 murid, internal storage-nya penuh. Terus ada kerusakan file, mungkin yang pernah mengalami seperti virus atau tiba-tiba terjadi file korup pas nyimpen, listriknya mati sehingga filenya jadi rusak. Dan tren saat ini yang butuh mobilitas tinggi ya, pasti ini kalau nomor 3 ini biar gampang, seperti kita kehilangan flash disk gitu loh ya. Kira-kira sudah sering dialami ya. Dan untuk salah satu solusinya menggunakan Betul, Pak. cloud storage ya, penyimpanan awan. Jadi penyimpanan awan itu secara singkat adalah kita menyimpan data di tempat lain. Jadi tidak di tempat kita, di tempat lain, dan kita mengaksesnya dengan menggunakan jaringan. Biasanya yang biasa digunakan jaringan internet. Untuk pengetahuan umum saja, ini sebenarnya ini sudah teknologi sangat lama sekali ya. Pertama kali konsep ini digunakan pada abad ke-17 dalam media yang terbatas pada waktu itu, dan baru ditemukan istilah storage-nya di tahun 2004. Ya ini bentuknya siapa yang nyala ya. Salah satu penyedia layanan kita dan juga merupakan sekaligus fasilitas ya dari workshop ini adalah Microsoft OneDrive. Jadi OneDrive itu ada kelebihan OneDrive dibanding dengan yang lain ya Pak. Dibanding dengan kelebihannya, fungsi utamanya sama, dapat menyimpan, menghapus, membagikan, tapi juga dapat melakukan kolaborasi. Artinya file yang ada di OneDrive ini bisa kita edit bersama-sama. Nah itu mungkin sama, tapi ada satu yang berbeda lagi, ada satu hal yang berbeda. Jadi bukan hanya mengedit saja, tapi bahkan memberikan komentar serta memberikan saran untuk file tersebut. Jadi tidak edit full ya. Selanjutnya ini caranya memanfaatkannya, saya nggak perlu menjelaskan detailnya ya, cukup ini cara loginnya. Saya kira bapak-bapak sudah pernah mencoba belum? Halo, bisa beri tanggapan, bisa bisa minta tolong tuh diberi tanggapan. Caranya ada yang punya masalah untuk masuk ke dalam OneDrive? Mencoba sedikit tapi ya secara belum pernah mencoba Pak. Belum pernah mencoba ya. Kalau belum Pernah, Pak. Kalau belum pernah mencoba, Bapak bisa perhatikan gambar di atas atau nanti melihat materi saya. Ini untuk cara masuknya sudah saya buat komplit soalnya. Mulai dari webdesk office.com. Nanti diklik yang saya tandai biru. Ini ya. Kelihatan ya? Nanti secara otomatis kalau sudah pernah login, dia akan masuk ke jendela ini, ke jendela OneDrive-nya. Kalau punya saya sudah ada isinya, kalau mungkin punya Bapak Ibu belum ya, belum ada isinya ya. Kalau belum pernah masuk sama sekali, bisa mengetikkan alamat ini ke sini. Nanti ada jendela loginnya. Kalau login sudah pernah ya, sudah pasti pernah ya kalau login ya, memasukkan username, password, sudah bisa ya kalau login. Loginnya sama, nanti kalau disuruh login sama seperti
Bapak Ibu login di Office. Oh ya, ini untuk yang handphone. Kalau di device Bapak menginstal aplikasi ini namanya Microsoft OneDrive. Terus biasanya kalau di device, kalau di Gawai gitu, dia pasti disuruh login lagi. Karena nggak ada fasilitas coki ya di sana. Tapi ini cuma sekali saja sih. Dan nanti tampilannya sama, isi filenya nanti sama ya, seperti ini. Nah, ini ada satu yang menarik dari OneDrive ya, ini namanya Integrate. Jadi kalau Bapak pakai Windows 10 lebih, itu sudah include. Kalau Windows 8 kayaknya harus install sendiri. Jadi di menu pencarian, bawa dari OneDrive di sini. Ketik saja di sini OneDrive, terus di sini muncul dan diklik. Lalu login. Ya, login. Nah, nanti ada ini yang di gambar di sebelah kanan ini khusus untuk yang sudah pernah install login di OneDrive di Windows Explorer tapi terus di unlink. Jadi nanti ada dua pilihan. Kalau akunnya sama, foldernya sama nggak apa-apa. Biar kalau akunnya berbeda, itu sebaiknya pilih yang sebelah kanan, folder yang baru. Ini kalau sudah sampai di sini, itu Bapak Ibu memanfaatkan OneDrive itu sudah enak sekali. Sudah seperti Microsoft Explorer biasa gitu. Ya. Jadi seperti kalau kita mau ngapa-ngapain ya sama seperti kita menggunakan Windows Explorer. Untuk manajemennya, kalau ingin menambah file di webbase-nya seperti ini Bapak Ibu, klik upload file atau folder. Kalau dia file ya berarti ngupload file, satu file gini. Kalau kita pilih folder berarti satu folder beserta isinya. Jadi kalau jendela filenya nanti seperti ini munculnya. Ini kalau di foldernya diklik dia langsung masuk ke dalam. Mencari file terakhir ya. Kalau untuk folder dia bisa ini diklik jadi kayak ngeblok, terus di select folder dia ngupload sendiri. Untuk di handphone kira-kira sama ya, tinggal ininya diklik terus nanti pilihannya keluar sendiri. Kalau untuk yang di Gawai ya, di Android. Kalau di iOS saya nggak punya contohnya ya, saya mohon maaf sekali. Nah, kalau untuk menghapus file di internet ini ada menu 3, diklik nanti keluar jendela pop-up pilihan delete. Ya. Ini untuk catatan tambahan. Kalau tadi kemarin kalau nggak salah ada yang tanya kapasitas dari OneDrive. Ini kalau diklik kanan, kita pilih setting, dia bisa keluar jendela seperti ini. Klik pada akun, terus nanti ada keluar seperti ini, Pak. Ini kalau kita klik unlink, dia itu langsung disconnect. Jadi OneDrive ini langsung terputus sama OneDrive-nya yang kayak logout lah, gampangnya itu logout. Di sini ya fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan adalah 5 tera atau 5000 giga. Fasilitas dari Guru Inovatif ya. Kalau menggunakan akun live.com itu 5 giga. Saya mohon maaf kemarin informasinya salah. Sekarang saya koreksi ya. Itu file yang kapasitas OneDrive yang Bapak dapat itu 5 tera. Dan yang ini catatan tambahan yang kedua, ada beberapa amazing ya, banyak. Iya. Ada beberapa app yang Bapak Ibu sebaiknya install di handphone ya untuk sementara di Gawai Bapak. Ya nggak wajib, tapi kalau bisa diinstal biar memudahkan saja untuk pelatihan ini. Ada Team, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Ya, ini contohnya. Maaf, ini SharePoint-nya nggak usah sebenarnya, OneNote-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke proses kolaborasi? Dulu saya pernah coba, tapi itu kok ada kayak pembayaran gitu ya Pak Denny ya? Maaf, ini dengan Ibu siapa?
Ini dengan Pak Zainal. Oh, dengan Pak Zainal. Ya, ada beberapa fitur yang naik turun, Pak. Ada tingkatannya. Kalau kita guru inovatif ini ya, yang Bapak Zainal gunakan login itu tingkatannya di A1. A1 itu jadi dapatnya kan 5 tera ya, 5.000 giga. Kalau yang live account, live.com, akunnya live.com itu 5 giga. Jadi nanti ada personal itu nanti kapasitasnya 1 tera. Itu berbayar. Jadi ada tingkatannya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu beli akun ini harganya itu kalau nggak salah 1.700.000 per tahunnya. Akun yang Bapak gunakan saat ini. Itu kalau nggak pakai diskon code sama nggak pakai promosi, Pak ya. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan dapat itunya apa? Dapat fasilitas seperti ini. Maaf, ini mic-nya siapa ya? Bisa dimatikan dulu. Maaf, mute all semua. Ya, maaf saya mute all semua soalnya ada noise. Splitter. Iya, nggak apa-apa. Ya, ada lagi tanyakan sebelum masuk ke materi selanjutnya. Tadi Pak Denny, Ya. 1 tera apa 5 tera kapasitas? Yang didapatkan di guru inovatif itu 5 tera. Kalau 5 tera, Pak. Yang office personal itu 1 tera. Office personal itu yang 300.000 dulu setahun. Pak, yang pakai laptop ininya dikecilkan, Pak. Long speaknya ya. Ya, ada lagi sebentar yang angkat tangan. Suaranya kok kayak atau HP-nya di mute, Pak. Peserta tolong di mute dulu ya, yang bertanya saja, bertanya saja ya. Kalau nggak bertanya nanti biar nggak noise ya, teman-temannya sakit soalnya telinga kalau pakai headset ya. Ya, Bapak lain Hamid ya, ada pertanyaan, Pak? Ya, tadi kan ada tahapan login tadi disampaikan kalau. Iya. Tapi tadi saya coba untuk masuk ke OneDrive melalui yang di tampilan muka yang sekarang kita ini kan di pojok kiri atas itu ada kotak persegi yang berisi kotak kecil-kecil 9. Kalau kita klik kan muncul daftar apps itu ya. Iya. Nah, ketika terus saya klik OneDrive, tadi kayaknya nggak minta login, udah. Ya, atau saya nggak tahu tempatnya lagi. Kalau sudah pernah masuk ke Office dia otomatis login kok, Pak. Saya belum pernah masuk ke OneDrive, Pak. Enggak, Bapak kan sudah pernah masuk ke Office. Mau... Bapak kan pernah masuk ke Office.com-nya sudah pernah login. Office. Iya. Office. Iya, sudah. Gitu. Dia langsung ya. integrate, akunnya langsung integrate, Pak. Iya. Oh gitu. Iya, oke. Nanti Bapak login lagi kalau Bapak itu pakai web browser yang lain, itu baru login lagi. Oh gitu. Terus ada di situ synchronization itu barangkali boleh tahu Pak, itu fungsinya atau sinkronisasinya tuh maksudnya bagaimana ya? Itu fungsi dari sinkronisasi itu biar Pak. Ya ini sebentar ya. Saya rubah dulu. Soalnya kalau Pak Hamid, itunya dimatikan, Pak. Kalau sudah tidak ada tanggapan dimatikan dulu, Pak, biar nggak noise, Pak. Ya. Jadi fungsi sinkron itu kalau filenya ini di sini aja ya. Kalau fungsi
kalau tidak salah ya itu untuk menyamakan file atau dokumen di Iya. perangkat yang berbeda. Ya, menyamakan file atau dokumen perangkat berbeda. Kalau kita mengaksesnya menggunakan web browser, sebenarnya proses sinkron itu nggak terlalu aneh. Cuma kalau yang login di sini di Windows Explorer ya, itu harus butuh proses sinkron gitu. Jadi ini contohnya di sini ya. Ada tanda centang hijau, kelihatan nggak tanda centang hijaunya, sama ada biru muter gini. Ini yang biru muter berarti belum sinkron, belum bisa sama dengan yang ada di web browser. Yang hijau ini sudah sama isinya. Sih. Kok mati? Maaf ya. Nah, maaf ya, saya ulangi lagi. Kok mati share Windows saya? Ya sudah tampil lagi. Saya apa? Sudah. Screen share-nya nggak ada, Pak. Iya, sudah tampil. Sudah. Tadi sudah. Nah, ini ada ya di link materi. Di folder materi kan hijau. Di virtual class ini biru. Kalau biru ini berarti belum, proses sinkronisasinya belum selesai. Artinya kalau saya buka ketika ini posisi biru, saya buka di web browser, itu dia nggak sempurna, nggak sama gitu. Ada file yang masih tertahan di sini. Kalau yang sudah hijau gini, dia sama. Ya, basicnya saya lebih suka menggunakan OneDrive di sini ya. Jadi kayak ini statusnya kan hijau semua. Berarti saya mau buka dimanapun juga akan sama seperti yang ada di folder OneDrive ini di komputer saya gitu. Ya, ada lagi Bapak Dadan Jauhar, ya ada apa? Kenapa ada yang ditanyakan? Angkat tangan soalnya. Pak Hamid, supaya tidak angkat tangannya diklik kembali, Pak. Atau masih ada yang ditanyakan? Nggak bisa ngeklik balik. Ya, materinya bisa dilanjut ya, Bapak bisa paham ya. Jadi saya kan bisa memastikan kalau Bapak Ibu sudah bisa login, menambah mengurangi file ya. Kira-kira ada mohon tanggapan? Kalau tidak, kalau kira-kira kita pindah komputer sama Pak ya, OneDrive-nya posisinya sama ya? Sama. Kalau pindah komputer, kalau selama Bapak itu ngaksesnya menggunakan cloud computing ya, menggunakan OneDrive yang versi yang di web browser itu sama. Ya. Tapi kalau OneDrive-nya yang menggunakan versi Explorer gini butuh login lagi Pak soalnya Pak. Iya, maksudnya kita kalau login. Iya, sama. Soalnya kan ada akun live itu, kebetulan saya punya akun live ternyata beda gitu. Oh iya, kalau akun lain beda soalnya filenya kan isinya penyimpanannya per akun Pak. Iya. Tapi kalau akunnya sama ya sama. Itu mau tiba-tiba ada yang masuk hapus juga bisa. Iya betul. Termasuk itu Hotmail juga Pak ya, bisa ya? Akun Hotmail nanti ada fasilitas sendiri Pak untuk akun. Oh gitu. Tapi berbeda dengan yang kalau akun Hotmail itu, kalau yang saya maksudkan yang versi 5 GB itu fasilitasnya. Oh gitu. Iya. Saya juga punya. Beberapa akun Microsoft kan berubah gitu, jadi dulu ada Live, sekarang nggak ada, terus ada Hotmail. Ya, saya malah pakai Live sekarang, lebih sering pakai. Oh Live. gitu. Iya. Baik, ya, bisa dilanjut ya berarti ya ke bagian sharing dan kolaborasi ya. Suara kendaraan lewat ya, maaf sekali ya, saya di pinggir jalan plus ini ada bangunan besar, jadi banyak suara kendaraan.
sini. Nah, untuk ini kalau untuk manajemennya, menghapus filenya sudah bisa ya. Catatan tambahan, dan yang terakhir ini kolaborasi ya. Sebenarnya kalau kolaborasi itu biar kita gampang memahaminya itu sebenarnya cuma sharing file saja. Jadi nggak usah terlalu. Kalau caranya saya kasih videonya saja ya. Kalau gambarnya memang kurang begitu bagus sih buat gambar di materi. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin buat rujukan buat mengingat bisa. Pak Dani. Iya. Itu PPT materi nanti diposting. Ini di-share. saya pakai SUE Pak. Linknya nanti saya berikan di mana di chat ya. Saya kan gara-gara Kita praktek file ini aja Pak. Kolaborasi file itu loh Pak. Oh ya, ini materinya mau ke kolaborasi Pak. Ya makanya ini saya mau praktekkan. Sharing sedikit Pak, mungkin diperlukan teman. Ya silakan. Iya tadi saya kan agak kesulitan mengikuti ya, karena barangkali teman yang lain juga yang sama, karena nggak jelas tadi tampilannya. Tapi ternyata tadi saya butuh screen, jadi barangkali ada peserta lain yang mengalami yang sama, misal pakai notebook kan mungkin layarnya nggak lebar. Jadi barangkali panjenengan bisa full screen sehingga lebih jelas dari Pak Denny tadi. Ya, kita aja Pak, sekedar barangkali ada teman lain yang juga kok nggak jelas ya, kok jauh ya. Ya. Oke, sip. Ya ini kok jadi hilang. Ini ada status dua ini aja ya, satu dokumen ini aja ya. Ini ada statusnya ini privat. Kalau privat ini berarti dia tidak bisa dibagi ya untuk pribadi saya sendiri. Kalau ingin membuka kolaborasinya, sebenarnya kan kolaborasi itu kan sharing ya, sharing file biasa. Jadi cara sharingnya ada banyak sih, ada ini di sini logo ini, terus klik privat ini diklik juga bisa, terus muncul jendela sharing seperti yang saya jelaskan di pemateri. Terus di sini juga bisa. Oke. Saya masuk materi dulu. Jadi seperti ini. Kalau yang di materi saya, ini poin pentingnya itu di sini Pak ya. Ketika kita nge-share itu ada 4 pilihan ya. Ini penting sekali diperhatikan karena nanti bisa salah semuanya. Kalau pilihannya, bentar, ini biar jelas, kita nge-share-nya di sini aja. Kok malah lama? Ini ada pilihan anyone with the link. Berarti semua orang yang punya link ini. Terus kalau yang ini people dengan guru inovatif ya. Artinya orang yang punya akun Microsoft ini dengan menggunakan domain yang sama. Jadi kalau kita kan sama ya domainnya @guruinovatif.com ya. Terus yang ini untuk kita bagikan ke orang yang sudah punya file akses sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bapak ada teman yang sudah punya file akses, jadi kita pencet ini gitu. For specific people jelas ya, untuk orang tertentu saja yang kita izinkan gitu. Kalau ini ya di sini sudah bisa dipahami Bu. Empat pilihan ini. Bisa minta tanggapan. Ada yang bisa dipahami?
Pak Denny, Ya. untuk yang with the link ya, kan ada dua kategori. People in guru inovatif with the link ini kita bisa pahami berarti guru inovatif. Bukan Pak, itu sendiri. Empat ini berdiri sendiri dia. Maksudnya Jadi gini, biar ini saya biasanya soalnya pakai OneDrive itu pakai yang ekspor ya, biar cepat lebih ringan dia. Ya, jadi kalau gini udah jelas ya, pilihannya ada 4. Bisa dilihat pilihannya ada 4. Anyone with the link, people dengan guru inovatif, people dengan assisting assign atau people. Ini maksudnya ini berdiri sendiri pilihannya. Iya. Oh iya, halo Iya. Pak Denny. Maksud saya untuk yang di highlight khusus with the link itu kan 2 kan, anyone sama people in guru inovatif. Oh iya, ada linknya itu maksudnya. Ya, untuk yang people in guru inovatif kita paham, kita dapat linknya di ini ya. Cuma yang anyone ini pengertiannya ini apa, semua orang bebas lalu dia dapat link itu kita ngasih atau bagaimana? Iya, bebas. Maksudnya kita kasih linknya dan dia itu nggak perlu, dia bisa mengakses itu selama mengakses file tersebut selama dia punya link itu gitu. Oh gitu. Ya, jadi untuk umum. Di salah satu kelebihannya OneDrive dia bisa umum. Oh gitu. Kalau yang guru inovatif nanti dia harus login dulu. Dan harus menggunakan domain akun link guru inovatif. Kalau dia menggunakan akun yang lain dia nggak bisa ya. Kalau yang Pak bisa bisa dipraktekkan yang keempat Pak. Jadi kalau misalkan jenengan klik specific people itu nanti entar munculnya tuh gimana? Pak, saya sudah share, coba bisa digabung nggak Pak teman-teman itu contoh? Coba bikin ini absen. Bapak sudah bikin absen ya? Iya, mungkin ini. Oh enggak, ini ada hal yang perlu diperhatikan juga waktu berbagi ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini internetnya kok jadi lamban ini. Linknya Bapak taruh mana Pak? Ini Pak, di chat. Di chat ya, di chat. Ya kita buka bersama-sama saja ya, biar kalau ya share screen-nya nggak muncul Pak. Loh, bener nggak muncul lah share screen? Ada, iya share screen saya nggak muncul. Oh ini ya, Konco Bagio Susilo ini ya? Iya. Oh, kita buka aja, kita lihat. Ini sekedar tip dan trik ya, Bapak lebih baik mengerjakannya di Windows Explorer kalau bisa ya, soalnya dia lebih ringan, nggak makan flash. Memang sinkronisasinya lebih lamban, tapi dia lebih ringan. Kalau kita mengerjakan menggunakan aplikasi yang berbasis web ini kadang-kadang agak lambat gitu ya. Oh iya, ini saya bantu ketiknya. Read only di comment. Oh belum dibuka Pak anunya Pak, belum dicentang tadi. Allow editing. Apanya Pak? Allow editingnya belum dicentang Bapak Ibu. Jadi materi saya belum selesai ya. Nanti aja Pak ya. Saya selesaikan dulu materinya, maaf ya. Oh salah lagi ini. Tadi kan masih untuk orang, kita membagi ke mana gitu. Sedangkan hak aksesnya belum. Nah, di sini ya.
Kalau di sini kelihatan yang saya tandai hitam di screen itu ada allow editingnya dicentang. Di sini di allow editing ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada yang model review, ada yang model allow editing umum. Untuk memahami perbedaannya, kalau dia contohnya seperti ini, kalau allow editing yang umum. Jadi semua orang itu bisa ngedit tanpa ada perbedaan. Ini siapa yang menulis tidak ada yang tahu ya. Nah, kalau yang ini, kalau kita pakai cara yang ini, kalau ininya diaktifkan, dia nanti tampilannya seperti ini hasilnya. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu perbedaannya? Pak Denny, Iya. ininya itu dibaca Pak, kurang kelihatan kan? Kurang Jadi, kelihatan ya. ya jadi yang maksud ini itu yang fungsi apa begitu? Ini ya, saya ngano dulu. Saya buka aja di sini biar lebih jelas, lebih cepat soalnya pakai export. Kok nggak keluar yang di sini ya? Yang di sini kok nggak keluar malah? Ini loh, ya di bagian ini bisa dilihat open review mode only. Ya Bapak Ibu, halo. Yang isinya itu ya expiration Bukan, date sama set password. Di atasnya Pak, di atasnya. Iya ya. Enggak, maksud saya itu tersambung dengan atasnya yang open in review mode atau terpisah ya yang set expiration date itu. Terpisah. Ini untuk terpisah. Saya pikir kalau diklik open tadi muncul set itu. Oh enggak, itu beda. Ya, Fungsinya ini ya. Misalnya kalau saya pilih tanggal 9, dia link ini nanti hilang. Tidak bisa diakses lagi Iya, gitu. tidak bisa diakses. Kalau password ini untuk apa ya? Untuk mengunci lah. Ya, mengunci. Jadi linknya memang untuk semua orang, tapi kalau tidak tahu passwordnya dia tidak bisa melihat. Tidak bisa, ya. Kalau file perbedaannya ya, yang biar lebih jelas ya terlihat. Ini namanya komentar. Kalau diaktif review mode ini namanya komentar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa mengedit sebenarnya, cuma bisa menambahi sama memberikan komentar. Kalau ini dimatikan seperti ini, kita bisa ngedit sesuka hati gitu, sama seperti yang punya file. Jadi seperti ini Bu ya. Kalau kita aktifkan, ini gini aja. Saya kasih linknya untuk dua-duanya ya, yang jadi Ibu bisa langsung mempraktekannya. Saya kasih linknya. Yang satu sudah ya, link yang ini link allow editing full. Bisa dilihat di chat ya. Kok ya Ibu Sulistianawati nanti bisa ditanyakan yang membuat bingung. Ya, ketahuan kalau pakai bajakan. Nah, kalau yang ini link comment. Yang
Ya, Bapak Ibu bisa coba dan lihat perbedaannya. Terus saya belum jelas yang OneDrive tadi loh Pak. Oh, iya. Kok nggak? Tadi kok nggak tanya? Ya, ya. Halo, sudah dicoba? Halo, Ya, halo. Pak Denny. Ya, Minta password ya Pak? Ya. iya. Oh ya, passwordnya ini. Lupa. Saya ke ini passwordnya ya. 1 sampai 8 Bapak. 1 sampai 8. Oke. Maaf, 1 sampai 8 passwordnya. Di situ perbedaannya ya. Jadi harus paham perbedaannya biar nanti nggak salah pas bagi linknya. Mic-nya dimatiin dulu. Ya Bu Meti, materi kita sekarang tentang OneDrive, benar, tentang fungsi utamanya itu menyimpan file, ya benar. Sedang fungsi lainnya itu untuk berbagi dan sharing. Ya, Bapak itu udah mencoba, udah mengerti perbedaannya ya. Quest control. Oh ya, Bapak Ponco sudah memberikan respon. Ya. Ya, Pak. Oh. SharePoint.com not responding. SharePoint not responding. Aku SharePoint. Saya coba ngedit ternyata tidak langsung teredit Pak ya. Ya, kalau yang buat komentar itu nggak bisa Pak. Memang. Oh gitu ya. Iya, komentar itu untuk kalau komentar ya yang status komentarnya aktifkan, jadi Bapak Ibu cuma sekedar hanya bisa memberi komentar sama memberikan saran. Jadi nanti hasilnya kan jadi merah.
warnanya berbeda. Oh, Kalau gitu. saya ngetik hitam, Hmm. terus jadinya warna lain. Kalau Bapak hapus itu dia juga jadinya, jadi seperti membantu memberi saran lah penulisan yang benar itu Oh, mana. gitu. Terus di sebelah komentar jadinya komentar. Ya itu bedanya ya. Terus yang kalau itu nggak diaktifkan, ya ngedit biasa full di file yang di atasnya. Jadi udah mengerti bedanya ya, Bapak? Jadi dari sini nanti kita akan tahu mendeskripsikan, kita akan tahu bagaimana prosesnya, proses yang kita lakukan selama ini. Iya bisa. Share point saya kok mati. Yang di sini ya, yang saya lihat dari OneDrive kolaborasi yang paling menarik dibandingkan dengan produk lain karena ada fitur komentar ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu siapa yang edit, ada yang kita bisa tahu siapa yang edit, dan kita bisa tahu saran dari teman-teman kita tanpa harus mengubah tulisan kita yang asli. Ini berbeda kalau kita tuh share biasa ya, share full yang seperti pertama di mana kita bisa menghapus, tiba-tiba iseng kita hapus semua gitu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Perbedaan kelebihan dari share dengan komentar dengan share yang biasa kita lakukan dengan menggunakan produk berupa dari perusahaan lain. Pak Denny. Iya. Ini share screen-nya off kah? Off lah. Oh, maaf. Soalnya tadi mati Pak, maaf. Saya mati. Oh iya. Makanya saya pikir laptop saya. Soalnya mati terus saya matikan biar agak cepat gerakannya. Soalnya nggak respon. Soalnya tadi pas jenengan jelaskan tentang fasilitas adanya komentar itu kan saya belum tahu tempatnya di mana kalau di tampilan Word yang jenengan share dari link tadi. Oh ya, Bapak share-nya yang link yang pertama ya, yang full editing ya. Kalau Pak Ponto itu yang link yang kedua, ya, yang komentar. Kalau saya rasa kalau yang full editing hampir semua sudah pernah mencoba ya di Google Drive ya. Kalau yang komentar ini memang menurut saya itu menarik sekali, memang luar biasa. Tapi saya coba yang buka link yang mana kok nggak bisa. Ya, kok ada terus. Di sini juga ada yang perlu saya jelaskan, ada 3 level ya. Nama instansi jabat. Editing, reviewing, sama viewing. Ini kelihatan ya share screen saya? Kalau editing ini dia nanti ya full edit. Kalau yang reviewing seperti yang Bapak Ibu lakukan di share screen saya ini, yaitu memberikan komentar sama memberikan saran penulisan seperti yang dilakukan oleh Quiz kontributor. Kalau reviewing, kalau ini ya cuma melihat saja. Ini hak akses yang paling tinggi editing, terus bisa turun ke reviewing, bisa turun ke viewing. Tapi kalau yang dari viewing dia nggak bisa ke editing tanpa mati lagi. Oh ya, sudah 1 jam berjalan ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami? Saya matikan screen-nya dulu.
tugasnya. Ya, Bapak Ibu gimana? Oke, Pak Denny. Iya. Tadi kayaknya saya diisi sebentar ya. Udah bisa dia. Akses komputernya kurang macet tadi. Oke. Ya, Bapak Nanti Ibu. kembangkan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah mengerti bedanya komentar sama full editing ya, para peserta yang Oh, Pak Yohan nanti ini langsung kasih tugas ya, Pak Yohan? Ya nanti kalau saya tugasnya kan, kalau Pak Denny kan cuma share tadi itu kan. Iya, saya tugasnya bikin file komentar itu. Ya. Nggak terlalu berat. Untuk sementara ini tugasnya itu dulu soalnya materinya kan masih. Saya belum paham, Pak. Ya, yang belum paham mungkin nanti bisa ditanyakan sama dibaca materi. Di materi itu sudah sangat lengkap sekalipun belum ada videonya karena mau saya upload internet saya mati soalnya tadi pagi sampai siang. Udah dari login sampai anunya. Ya udah. Ya, oke. Terima kasih Pak Denny atas waktunya ya. Oke. Tadi materi dari Pak Denny tentang OneDrive dan kolaborasi dengan menggunakan Microsoft Word ya, ini sangat penting ya, kolaborasi, apalagi di kurikulum 2013 kita mengenal namanya 4C ya, yang salah satunya adalah berkolaborasi. Oke, tadi saya mohon maaf ya, tadi internetnya sekolahan gangguan ya, jadi terputus tadi ya, akhirnya saya suruh Pak Denny untuk mengisi terlebih dahulu sambil saya bisa join lagi ya. Mohon maaf sebelumnya, tadi terakhir saya posisi sampai di mana ya tadi? Soalnya tadi saya nggak ngelihat kalau internetnya putus. Sampai pengenalan pendidikan pembelajaran jarak jauh kan. Oh, oke. Habis itu sepertinya Bapak tidak menyadari, terus materinya terus berlanjut ya. Ya. Oke. Berarti ME-nya belum masuk ya? Belum. Learning apa gitu, Pak? Belum masuk. Oke ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Maaf Pak Yan, saya mau memberitahu dulu pengumuman link Pak Yan. Maaf, saya beli waktu sebentar ya. Ya. Link materi SUE saya bisa dilihat di kolom komentar, gitu saja. Nanti bisa di copy ke chatnya juga Pak Denny nanti. Ya, saya masukkan di informasi ya, di informasi di setiap grup ya. Ya, terima kasih. Monggo Pak Yohan materinya. Ya. Oke ya, mohon maaf tadi internetnya terputus ya. Jadi agenda kita hari ini mempelajari tentang Microsoft Education Center ya. Itu situsnya yang dipakai adalah education.microsoft.com. Di situ nanti kita akan belajar tentang banyak resource ya. Resource pembelajaran dan sebagainya itu bisa kita akses dari situ. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan negara lain yang menggunakan Skype in the Classroom. Nah, tugas kita nanti di sini adalah memasukkan redeem code, nanti saya ajarkan caranya ya. Setelah itu mendownload profil aktivitas yang harus ada, satu buah aktivitas yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu nanti ya, untuk menyelesaikan, untuk bisa mendapatkan package-nya. Ya ini ya, lambang ini. Nanti ada
Oke ya, tugasnya kita bahas bersama ya. Tugasnya itu ada 3 ya. Pertama adalah redeem code. Ya, redeem code. Bagaimana cara melakukan redeem code? Oke, langkah awal adalah masuk ke situs education.microsoft.com ya. Silakan dilakukan Bapak Ibu. Masuk ke situs itu, saya kirim ke chat situsnya, alamatnya. Oke ya. Kita lakukan langkah awal adalah sign in ya, masuk. Kita klik tombol sign in-nya. Bentar ada tuan. Ya, kita masukkan username Bapak Ibu. Ya, saya masih loading, Pak. Saya tunggu. Ya, kemudian dimasukkan passwordnya. Jadi ini akun Office 365-nya nih bisa mengakses semua sistem yang dimiliki oleh Office 365 punya Microsoft, sekaligus juga mitranya ya, mitra-mitranya. Oke, saya tunggu Bapak Ibu ya sampai di sini posisinya. Kalau sudah login, maka tampilan awal kurang lebih sama seperti ini. Oke, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan redeem code. Nah, redeem code itu sebelah mana ya? Ini pojok kanan atas, kita klik. Kebetulan ini profilnya sudah saya ganti foto saya ya. Nah, di sini ada redeem achievement code. Nah, kita masukkan redeem achievement code-nya. Redeem achievement code yang kita masukkan hari ini adalah, saya kirim ke chat ya nomornya. Pak Yu. Ya. Tadi yang diklik apa ya menuju ke redeem code? Oke, saya ulangi ya. Di menu bagian atas pojok kanan itu kan ada lingkaran ya, ada lingkaran ini. Kita klik. Lingkaran akun itu Pak? Ya, biasanya ini inisial kalau belum ada gambarnya biasanya inisialnya Bapak. Ya. Oh gitu, oke ya oke kita klik. Kita klik, maka akan muncul iya. My Profile, Redeem Achievement Code, dan Sign Out. Kita klik yang Redeem Achievement Code. Itu kalau diartikan apa Pak? Redeem Achievement Code itu Pak? Gimana Pak? Artinya redeem apa tadi itu kira-kira? Itu artinya kita mendapatkan semacam poin ya dari kegiatan sebuah kegiatan dari Microsoft itu biasanya memberikan redeem code untuk mendapatkan nilai tambah transkrip. Oh gitu. Ya, jadi nanti ada hubungannya, nanti kita lanjutkan ya. Oke. Nilainya ini sebentar. Tadi chatnya kena blok warna ya. Karena ini sesama punyanya Microsoft, jadi format warna pun akhirnya jadi nggak tampak. Oke, saya kirim ulang di chat ya. T-CAB 766420 ya, maka akan muncul tulisannya congrats bla 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 gitu ya. Congrats Pak, ulangi Pak, tadi apa yang diketik?
minus Soalnya kalau yang CAB 766420 ya. Lakukan redeem sampai muncul tulisan congrats ya, selamat ya. Oke, kalau Oh, sudah kongres. oke, sekarang kita Pakai tes S ya? Pak, di mana tadi redeem code-nya, di mana nyari? Baru masuk soalnya. di chat. Oke, saya bacakan lagi ya ke redeem code-nya. Pakai Pak, pakai kode orari Pak. Ya, Tango minus Tango ya? ya Tango T ya Tango minus Charlie Main. Beta minus maksudnya tanda minus itu ya? ya Oh ya, T minus Charlie Alpha Beta terus 76 64 20 ya. Kemudian diklik redeem. Oke. Oh iya. Nah, Muncul kongres Pak ya. oke ya. Berarti selamat. Saya kira tadi diketik kongresnya itu. Oke ya, selamat Bapak Ibu, berarti sudah menyelesaikan yang tugas pertama. Saya belum, Pak. Oh, belum, ya Bu, saya tunggu. Ih, pelan-pelan saya nggak tahu. Oke ya, saya tunggu ya. Sampai halaman ini nyari redeem code-nya untuk redeem code-nya. Pelan-pelan Pak Yohan. Ya, Pelan-pelan. sinyalnya nggak sama. Oke. Dari halamannya itu untuk redeem code-nya itu kemana kita yang ketik itu nggak tahu. Ini Bu ya, sudah tahu Bu ya menunya ya, lingkaran. Sudah di menunya. Ya, redeem achievement code itu yang kita klik. Baru kita ketikkan lagi ya. Ulang Pak. Oke ya. Jadi Dari halaman. Setelah login tadi ya. Sampun. Ya sudah login. Klik ini logo sebelah kanan lingkaran ini ya, biasanya inisial. Oke. Ya. Terus untuk proses redeem yang redeem. Logo. Oh, redeem achievement code. Ya. Oke, sampun. Terus kita masukkan T minus lambang minus Bu ya, kurang. Oke. CAB ya. CAB 76 64 64 20. Diklik redeem. Oke. Nah, maka akan muncul tulisan congrats. Oke, sampun kongres alhamdulillah. Ya, berarti pertama sudah dilalui. Baik. Tugas yang kedua adalah mempelajari salah satu materi yang ada di sini ya. Materi mana yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu? Nah, yaitu Office 365 Teacher Academy. Oke, saya kopikan linknya ya di chat biar lebih jelas. Nah, oke ya. Sudah saya kopikan linknya. Jadi di sini tugas Bapak Ibu adalah menyelesaikan ini semua ya, learning path-nya ini sampai dinyatakan completed. Ya. Artinya kalau Bapak Ibu sudah melakukan completed, maka Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas nomor 2 ya. Jadi tugas nomor 2 adalah menyelesaikan kursus tentang materi Office 365 Teacher Academy. Alamat situsnya sudah saya bagikan di chat ya. Di situ nanti ambil tiap materinya,
Kemudian lakukanlah penjawaban kuis ya. Ini karena saya sudah lengkap maka nggak muncul ya tombol kuisnya. Jadi di situ nanti ada take quiz. Ya, ambil kuisnya, lakukan pengulangan. Jadi untuk menyelesaikan kuis ini ada KKM-nya ya. Kalau nggak salah itu 80 nilainya. Gimana jika KKM-nya nggak tercapai? Maka ulangi sampai tercapai nilai KKM. Ada remedinya, gitu ya. Jadi lakukan penyelesaiannya ini minimal itu adalah 80% ya, 80% dari 100% ya. Kalau belum mencapai 80, lakukan pengulangan ya. Lakukan pengulangan sampai terpenuhi 80 sehingga muncullah di sini adalah hijau-hijau semua. Artinya kalau sudah hijau semua ini kursus sudah dilaksanakan. Ya, penyelesaiannya ini adalah di kuis. Kuisnya sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Ya, akan sini sampai statusnya muncul completed ya. Itu tugas yang kedua. Ya. Jadi nanti bisa dicoba ya menjawab dan dilakukan sampai mencapai nilai KKM yaitu 80% ya. Misalnya dari soal 10 ya berarti harus benar 8 ya. Jadi kalau lebih kurang dari 8 misalnya dapat 7 dari soal 10 ya mengulang lagi kuisnya. Nah, tapi untungnya ketika kita mengulang soalnya tidak berubah ya, tetap itu nilai plusnya. Jadi ketika mengerjakan ingat-ingat ya. Jadi ketika kita mengerjakan ke soal berikutnya akan muncul jawaban yang benar. Ya, ketika kita menjawab salah akan muncul jawaban yang benar, kita ingat-ingat jawabannya tadi apa. Jawabannya tadi apa ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi selesaikanlah kurs Office 365 Teacher Academy. Itu tugas yang kedua. Dari sini harus sekarang nih ke Pak atau kapan? Enggak harus sekarang. Maksudnya ini nanti sampai tanggal 10. Oh iya. Makasih. Mengulangnya berapa kali, Pak? Boleh berkali-kali? Guru inovatif. Boleh. Guru inovatif. Pokoknya minimal 80% dari cukup. Berbagi saja Pak ya, mau izin berbagi. Ya. Tidak terbatas Pak mengulangnya Pak. Mau sampai bosan mengulang sampai hafal jawabannya juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jadi kalau ngomong expert sampai 100, skor 100 pun tidak masalah ya. Istilahnya saya take course sampai nilainya 100. Berarti tulis jawabannya aja kalau gitu. Yang pertama jawab salah-salah. Itu solusi Pak. Kalau lupa tulis saja ya. Pasti soalnya mengulang sama ya. Oke ya. Terus maaf Pak. Kemudian gimana? Maaf Pak Ian, progres nilainya peserta kan bisa dicek, bisa ditampilkan. Ya, jadi di sini My Profile. Ya. Di My Profile itu ada sertifikat yang bisa didapat sama. Setelah itu nanti setelah selesai, Bapak Ibu tugasnya diklik di My Profile ya. My Profile-nya ini diklik. Nah, di sini nanti akan mendapatkan ikonnya, badges-nya ya. Ya, kalau yang sudah sukses seperti ini ya. Sudah selesai itu seperti dapat ini. Nah, Bapak Ibu bisa menyelesaikan course yang lain ya. Tapi ini yang wajib ya. Yang lainnya istilahnya sunnah ya, nggak terlalu dituntut. Minimal ini Office 365 terselesaikan ya. Kemudian lakukan view transcript. Ya, lakukan view transcript. Download PDF-nya. Ya, jadi ini di-download, masukkanlah ke OneDrive yang sudah tadi diajarkan Pak Denny ya. Jadi ini di-download filenya, masukkanlah di OneDrive. Ya, transkripnya kita download. Nah, hasil ini baru kita masukkan ke OneDrive file PDF ini. Nah, kita masukkan ke OneDrive sebagai bukti bahwa kita sudah menyelesaikan. Ya, ini file transkripnya. Saya buka OneDrive saya.
Halo Pak Yu. Ya, gimana Pak? Maaf tadi agak terlewat saya. Tadi yang diklik my profile ya Pak ya. Profile. Kemudian dari posisi my profile tadi Pak, tugas keduanya apa Pak? Jaringan saya putus. Ya, tugas kedua menyelesaikan course Office 365 Teacher Academy ya. Alamat linknya sudah saya kirimkan ya di chat. Nanti itu diselesaikan. Terus di-download di profilnya, view transcript ini tadi seperti ini. View transcript ya. View transcript ini akan muncul. Setelah itu kita pilih menu download. Ya, menu download sebelahnya printer ini. Hasil PDF-nya baru kita masukkan ke OneDrive kita. Nah, kita masukkan ke OneDrive. Apanya Pak yang dimasukkan? Diulangi Pak, mohon maaf. Ya, oke, saya ulangi ya. Jadi dari profile itu kita klik view transcript. Ya, kita klik view transcript, maka akan muncul transkrip kita. Aktivitas kursus apa saja yang sudah kita lakukan termasuk redeem code yang sudah kita lakukan. Maka di sini akan muncul training transcript. Kok nggak ada Pak? Yang apanya yang nggak ada? Profile. My profile ya. Terus view transcript. My profile-nya diklik, Pak. Ya, my profile diklik. Ya, ngirim ke OneDrive-nya itu yang download itu Pak. Ya, downloadnya. Oh, downloadnya. Otomatis masuk ke OneDrive kita Pak ya. Kita masukkan Pak, kita masukkan. Ke download kan ke alat kita ya, komputer atau ke HP ya. Setelah itu baru kita upload ke OneDrive kita. PDF-nya. Downloadnya aplikasi Pak ini. Downloadnya ini setelah kita klik view transcript tadi ya, dia akan buka tab baru. Ini bentuk PDF ya. Kita tinggal klik tombol download. Ya, kita klik tombol download. Kemudian kita cari filenya, kita masukkan ke OneDrive kita. Berarti tidak otomatis Pak ya? Ya, manual ya? Ya, kita upload manual kita unggah ke OneDrive kita. Oke. Cuma satu lembar ini saja Pak? Ya, untuk sementara satu lembar ya. Tapi kalau mau ngambil kegiatan yang lain sambil mengisi waktu nanti sampai tanggal 10 ya, itu bisa ngambil training-training yang lain. Banyak ilmunya yang bisa kita peroleh dari yang lainnya ya. Ini uploadnya per training Pak ya? Bukan akumulasi begitu bukan ya? Gimana uploadnya? Per training? Enggak, langsung mau selesai mau sebelum tanggal 10, selesainya berapa itu kita download, langsung muncul jadi satu seperti ini, seperti tampilan saya saat ini. Ini semua aktivitas yang sudah saya ambil seperti itu. Ini ada 8 halaman. Ya. Istilahnya ini hybrid learning ya. Kita belajar sesuai topik yang kita inginkan seperti itu. Berarti yang sekarang ini hanya demo contoh aja Pak ya? Ya, kita paling enggak nanti yang masuk ke transkrip itu minimal adalah Microsoft Office 35 Teacher Academy. Ya, kursusnya itu terus sama redeem code yang dikasih oleh kami. Ya, di sini kan ada muncul kan ya, custom training. Nah, ini ada redeem code. Nah, kalau Bapak Ibu sudah muncul ini sesuai dengan jumlah aktivitas redeem code-nya, maka dianggap sudah istilahnya tugas ini sudah selesai, bisa mendapat nilai. Terus diupload ke OneDrive. Pakai send to atau upload bisa Pak, upload ini, upload file.
Kalau pakai komputer bisa drag and drop. Belum menemukan. Klik kanan Pak ya? Oh enggak, ini pakai komputer atau apa Pak? Kalau pakai komputer Pakai laptop Pak saya Pak. Nah, ini ada menu upload. OneDrive saya kok jadi OneDrive Live, Pak? Coba di refresh. Biasanya nyantol ya. Masuknya ke onedrive.microsoft.com. Tadi yang disampaikan Pak Denny tadi ya di OneDrive itu ya. Pak Yu, Ya. ini kan saya unduh di Explorer ya. Apa ini di My Picture ya. Nah, kemudian mau saya upload ke OneDrive itu klik kanan Pak ya? Cukup klik menu upload, pilih file, kemudian kita cari filenya ada di mana, downloadannya transkrip tadi. Ini posisi di tempat downloadan kan? Ya. Bisa ketemu filenya ya. Nah, maksud saya klik kanan kan ini ya? Klik kanan yang di komputer atau di komputer, di ini, di Explorer. Oh enggak usah Pak, kita masuk langsung ke situsnya OneDrive aja. Oh, masuk di situsnya OneDrive dulu ya. Oh, enggak, coba. Mana tadi? Ya, jadi diklik menu upload, pilih file, kemudian kita masukkan transkrip, file transkrip tadi, TGRST. Upload pada OneDrive di mana Pak ya letaknya? Ini Pak, di share saya nih, tampak nggak? Bentar, saya lihat. Harus full screen ini. Ya, upload. Apanya Gimana Bu? ngupload transkrip tadi kalau kita sudah ngisi kuis-kuis tadi ya Pak ya? Iya, kalau sudah menyelesaikan Teacher Academy, baru kita upload ke sini. Oh ya, makasih. Ya. Nah, ini tadi ya yang saya upload sudah muncul di transkrip demo filenya ya. Nah, oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi setelah masuk ke OneDrive, langkah selanjutnya kita melakukan share ya, yaitu copy link yang kita ambil ya, copy link. Tujuannya apa copy link ini ya? Untuk memasukkan ke file lembar kerja LK yang sudah kita bagikan di Microsoft Teams Bapak Ibu masing-masing ya. Itu ada file Word yang harus nanti kita isi untuk memaintain nanti jadi satu kesatuan ya, biar nggak terpisah-pisah. Oke, saya tunjukkan LK-nya. Nah, di sini ada file LK seperti ini ya di Word.
itu nanti di-download. Ini masukkan grupnya ya, sesuai nama di tim, grup 1 atau grup 2. Ya, misalnya grup 1, terus materinya apa? Ya, kalau di saya tadi Microsoft Education Center. Kalau dengan Pak Denny tadi OneDrive dan kolaborasi secara online. Ya, narasumbernya kalau yang Microsoft Education siapa, kalau yang tadi OneDrive, berarti di sini diketik nama Mas Denny ya. Nama peserta berarti nama Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita bagikan karena transkrip tadi sudah jadi satu ya, redeem code dan sebagainya, kita paste ini alamat share-nya saja. Ya, ini jadi satu lembar kerja. Ya. Kemudian ditulis tempat tinggal kabupaten Bapak Ibu masing-masing ya, di mana, tanggal berapa, terus ditulis nama peserta, tanda tangan, ini tulis TTD aja nggak apa-apa, nggak harus ditulis tanda tangannya, ini aja nggak apa-apa. Ya, ini kita simpan, nanti kita ajarkan cara mengupload LK ini. LK ini nanti saya ajarkan mengupload di timnya. Ya, ini cara memasukkan lembar kerjanya ya. Kalau yang langsung bikin di Word online boleh, Pak? Boleh, silakan. Ulangi, Pak. Ya, jadi di timnya, di tim saya tunjukkan share di tim ya, share di timnya. Ya. Di Teams di bagian informasi di masing-masing grup kelas ya, informasi, terus kita pilih file. Nah, ini kita download LK-nya ya. Per tugas ya, jadi OneDrive sendiri, terus yang punya saya sendiri itu nanti di-upload di LK sini jadi satu. Jadi tiap tugas satu file. Berarti nanti kalau misalnya ada 4 pertemuan, berarti ada 4 file Word yang harus dibuat Bapak Ibu. Ya, ini nanti kalau sudah sama jadi yang punyanya tadi punyanya Pak Denny, berarti nanti link Word-nya dia itu bisa di copy paste ya. Terus tampilan OneDrive ya, untuk tampilan kita bisa menggunakan aplikasi namanya macam-macam ya. Kalau di Windows itu sniping tool ya. Ya, menggunakan sniping tool nanti kita bisa men-screenshot tampilan OneDrive kita. Nah, itu bisa kita nanti masukkan ke LK-nya. Nah, nanti mungkin Pak Denny bisa ngasih contoh ya, lembar kerjanya itu yang dikumpulkan itu bentuknya seperti apa. Oke, ada yang ditanyakan ya Bapak Ibu untuk Kapan dikumpulkannya? Gimana Bu? Agak putus-putus. Ya, kapan dikumpulkannya? Oh, sekitar tanggal 10 Bu. Tanggal 10. Ya, terima kasih. Iya. Pak Yuk. Ya, gimana Pak? Pengumpulan LK tadi itu kan berarti terpisah dengan yang transkrip tadi, Pak? Beda, ya. Jadi transkrip kita upload, linknya yang kita masukkan ke LK. Link transkrip? Ya, link transkripnya yang kita masukkan ke LK-nya. Sifat dari transkrip tadi itu kan bisa satu-satu, bisa akumulatif ya Pak ya? Akumulatif Pak, dia langsung akumulatif. Jadi langsung. Oh, otomatis dari MS-nya ya? Ya, jadi posisi terakhir yang mau diupload itu yang aja yang kita kasihkan link share-nya. Oh begitu.
Kelebihannya kalau kita masukkan ke LK, meskipun kita update tiap hari, kalau nama filenya sama, kita refresh, alamat linknya juga tidak berubah, Pak. Jadi itu bisa bertahap, nyicil itu bisa. Oh iya, alamatnya tetap ya Pak ya. Berarti kita hari ini 1, besok 2 ya tetap gitu aja. Kalau filenya kita refresh, alamatnya tetap sama. Jadi tidak double belangkep enggak ya? Nah, asal kita replace ya, replace file. Refresh. Replace, mengganti, filenya diganti. Oh, replace. Iya, oke. Maaf mau bertanya. Ya, Pak. Iya, Bu. Iya, kalau untuk yang course yang harus dikerjakan itu yang mana saja ya? Hanya satu, Bu. Di chat sudah saya kasih. Yaitu topiknya Office 365 Academy. Hanya itu saja. Minimal itu selesaikan. Ya. Untuk yang lainnya bonus untuk belajar. Iya. Jadi udah ada di chat ya? Ya, sudah. Nanti ini file saya juga saya akan upload ke Teams. Nanti biar tahu mana yang harus diakses. Maaf, boleh bertanya lagi? Ya Bu, ya silakan. Ya, sebenarnya saya mengikuti ya sedikit-sedikit masih menggunakan HP. Mungkin nanti bisa saya coba pakai laptop. Jadi yang masih saya bingungkan ini adalah sebenarnya tujuan dari pemanfaatan Microsoft Education atau yang lainnya itu ya termasuk kegiatan ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Jadi supaya saya punya tujuan ke depan apa yang akan saya peroleh dari pelatihan ini seperti itu. Oke, ya. Karena saya masih baru. Gitu. Ya, oke. Jadi kalau untuk yang Microsoft Education Center ini ada 2 topik ya yang bisa kita petik. Ya, yang pertama yaitu kita mempelajari course yang sudah disediakan ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu banyak sekali materinya yang bisa kita pelajari ya. Dari situ kita bisa mengadopsi, oh ternyata dengan teknologi seperti ini bisa membantu pembelajaran seperti ini. Itu nanti banyak value yang bisa kita petik dari situ, course-course yang kita ambil. Topiknya banyak. Terus yang kedua, kita bisa melakukan namanya Escape in the Classroom. Nah, itu kita bisa melakukan video conference ya peserta didik kita dengan peserta didik di negara lain. Ya. Kalau bisa kita janjiannya itu pakai yang ini Microsoft Education ini, nanti kita janjian sama yang pemilik program di situ ya. Misalnya sama mungkin dengan Malaysia, Thailand atau sebagainya, artinya yang jamnya tidak terlalu jauh dengan jam di pendidikan kita. Kalau kita mau ketemu antar murid ya, antar murid itu kita ambil dari Jepang mungkin sampai India mungkin ya, di antara itulah. Dari situ range-nya itu untuk pembelajaran masih bisa kita jangkau ya. Tapi kalau lebih dari itu kita komunikasi dengan gurunya itu nggak apa-apa, artinya bisa curhat tentang pendidikan mungkin Finlandia seperti apa. Kalau di situ ada kursnya, kita ambil kelas Skeptonnya itu, kelas learningnya kita ambil dan kita akan diberi materinya seperti apa sih pendidikan di Finlandia, itu bisa. Jadi kalau yang Microsoft Education Center ini ada 2 manfaat itu yang bisa kita petik ya. Yang pertama yaitu kita mendapatkan topik-topik pembelajaran pedagogik berbasis IT. Yang kedua, kita bisa berkolaborasi dengan banyak hal ya, baik itu sekolah, institusi, atau mungkin lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh Microsoft internasional ya untuk berbagi ya, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terus kalau dari yang Pak Denny tadi dijelaskan bagaimana memanfaatkan cloud storage ya. Jadi biasanya kalau kita manfaatkan flash disk itu kadang kena virus atau flash disknya hilang, kita sudah bekerja. Ya itu apakah mengawali dari nol lah, kalau dengan adanya cloud storage itu maka bisa terbantu, itu manfaatnya. Terus yang kedua tadi online collaboration tadi ya, kolaborasi artinya dalam mengetik sesuatu kegiatan bisa juga bersama atau mungkin sebagai literasi ya, gerakan literasi, siswa membuat sebuah artikel maka bisa kita lakukan review. Oh ini kalimatnya ini harus diperbaiki seperti ini lah, seperti itu. Jadi itu bisa yang kita ambil manfaatnya ya. Jadi hari ini untuk yang kolaborasi seperti itu, artinya kita mengadakan gerakan literasi di sekolah, siswa membuat artikel, kita bisa melakukan review sebagai editor, itu
apa yang harus diperbaiki kalimat-kalimatnya, seperti itu gambarannya. Oke, ya, terima kasih Pak. Tanya Pak. Ya, Pak Yuhan, gimana? Yang tadi redeem code itu hanya satu itu aja kan Pak? Dari saya satu. Nanti Pak Denny ada nggak redeem code-nya? Nanti coba dikonfirmasi ya. Dari saya tadi itu Yang banyak dong. juga Yang banyak. Pak Yohan itu redeem code-nya per hari, Pak. Ya. Jadi Redeem code-nya per hari. sama ya? Kodenya sama? Iya, sama. Per hari satu. Oh, sama. Tapi nanti Oke, di ya, berarti... link surveinya itu nama kita beda. Oke, ya. Itu ya, berarti tugas 1, 2 cukup jelas ya. Kemudian tugas ketiga yaitu mengisi survei kegiatan kita hari ini. Oke, saya bagikan di chat. Ya, silakan diklik link itu. Kita minta feedback masukan dari Bapak Ibu hari ini ya. Berarti di sini karena ada 2 narasumber maka nanti mengisinya 2 kali ya. Yang satu atas nama saya, yang satu atas nama Bapak Denny. Ya, jadi dilakukan surveinya 2 kali mengkliknya. Oke, itu yang materi yang dapat kita sampaikan untuk sesi pertama hari ini. Ada tambahan dari Pak Denny mungkin? Belum ada sih tugas. Ada tambahnya di tugas sih. Tugas untuk kolaborasi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bikin file yang sifatnya sebagai editor itu. Jadi bikin file, nanti linknya dimasukkan ke LK, nanti saya koreksi. Kenapa tugasnya yang kolaborasi yang kedua, bukan kolaborasi yang pertama? Karena biar kelihatan ada yang edit gitu loh Pak. Iya, bisa dimengerti Bapak Ibu tugasnya apa? Jadi untuk mendukung gerakan literasi ya, gerakan literasi sekolah, jadi ada artikel yang masuk, nanti Bapak Ibu salah satu memasukkan artikel, salah satu sebagai reviewer, seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu. Ya, jadi kita berkolaborasi antar teman di grup ya. Nanti ada yang membuat satu file, ada membuat sebuah kalimat begitu, terus ada yang melakukan edit review. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu ya pada sore hari ini. Semoga yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat ya. Sebentar kita download dulu attendance-nya. Jadi gimana Pak? Aduh Pak, salah Pak. Salah ngisi Pak. Mau ngisi Pak Yohan kleru jenengku. Ya nggak apa-apa, diulang lagi. Ya, berarti ini sudah tandanya beristirahat. Oke ya, terima kasih atas waktunya. Saya dan Pak Denny mengucapkan terima kasih. Kita nanti bisa diskusi lebih lanjut di Teams. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Kalau ada yang What?